Yang paling penting ialah kita perbaiki diri kita dulu. Itu yang paling penting. Kita boleh mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita ini bukan Tuhan. Jangan sampai ketika kita menasihati orang lain untuk jadi baik dan ternyata tidak baik, lalu kita kecewa, marah-marah dan lain sebagainya. Ini akan membuat diri kita sengsara, ya. Itu lagi. Samsudinnya ngomong mau kena kanker payudara karena gara-gara sering marah sama suaminya. Lah terus nggak ada suami piye? Jadi Gus Miftah ngono. Lah marah emang sama suaminya tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din, ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya? Dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Dari mana? Dari Lampung. Lampung, subhanallah. Ini pacarnya? Iya. Ya, pacarnya gak apa-apa deket-deketan, soalnya bikin saya jadi Lampungnya kota bumi. Lampung Utara. peta buminya mana? Ya. Kita buminya mana? Muara Sungai. Dari Perpau jauh? Enggak. Oh, saya di Dayam Purni saya. Itu dekat itu. Paling 15 kilo dari Muara Sungai. Siap. Kapan datang sampai sini, Pak? Dari Ahad. Ahad, alhamdulillah. Naik motor saya. Mantap. Motor. Saya ke kota bumi. Di. Sama siapa naik motor? Ya. Naik motor sama siapa? Di. Subhanallah. Itu kan mampir di Jakarta, tempat anak saya di Jakarta Timur, di Duren Sawit. Nah, dari Jakarta Timur dari Jumat jam 8. Di sini hari Minggu jam 9. Ya alhamdulillah Allah SWT Jakarta. Ya doa saya insya Allah tolong hamba sampaikan antarkan ke guru dengan cara Allah lah yang mudah. Ya karena 8 bulan saya itu mungkin dengan kesulitan. 8 bulan ya. Ya ada mungkin sekitar 5 bulan seakan-akan jenengan itu tuh nampak gitu loh, senyum gitu loh, ya pakai dasar itu. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Intinya saya sini terutama itu silaturahmi, yang silaturahmi. Kalau saya berdoa karena kan apa berdakwah, saya juga berdakwah, cuman saya dari masjid ke masjid. Oh, dari masjid ke masjid, Bapak. Subhanallah. Ajak umat taat kepada Allah, Alhamdulillah. Rasul. Subhanallah. Tanggapannya, Yai? Mantap. Sudah lama melakukan dakwah ini. 2012. Terus berjuang. Insya Allah dengan doanya Gus saya bisa semangat lagi, istiqomah. Siap. Bisa keluar lebih jauh lagi. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Teng Wates nggih, Lampung niku Dalam? pusate. Teng Wates. Sana dan Alkirom. Sane teng Alkirom. Alkirom. Ya Wates itu ada, cuman itu kan daerah darat itu ada. Tuh. Kan pusate teng Lampung, Lampung, teng Alkirom. Alkirom itu. Ya.
Lampung. Kalau di Jakarta di Kebon Gede. Ini juga Lampung soalnya, Pak. Di Lampung ini di Lampung. Saya cuman sedikit berpesan saja bahwa ketika kita berdakwah itu pada hakikatnya juga untuk mendakwai diri kita. Betul sekali. Jadi ketika kita menasihati seseorang itu pada hakikatnya sebenarnya menasihati diri kita sendiri. Saya itu seolah-olah ya, ketika mendoakan seseorang itu seolah-olah seperti saya itu mendoakan orang lain. Tapi sebenarnya pada hakikatnya saya mendoakan diri saya sendiri. Bahkan ketika kita berbuat baik, seolah-olah kelihatan zahirnya kita itu berbuat baik kepada orang. Pada hakikatnya sebenarnya kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bahkan ketika kita berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, dan mendoakan orang yang baik, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Makanya doa itu juga dalam hal berbicara itu juga berdoa. Jadi lebih baik kita berbicara yang baik atau diam. Itu prinsip saya. Dan hal yang penting lagi bahwa ketika kita pengen orang lain baik, yang paling penting ialah kita perbaiki diri kita dulu. Itu yang paling penting. Kita boleh mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita ini bukan Tuhan ya. Jangan sampai ketika kita menasihati orang lain untuk jadi baik dan ternyata tidak baik, lalu kita kecewa ya, marah-marah dan lain sebagainya. Ini akan membuat diri kita sengsara ya. Gitu juga ketika kita jadi guru ya. Kita jadi guru, kita pengen anak-anak kita itu pinter ya. Itu keinginan yang seperti itu boleh baik, tapi jangan sampai itu merusak hati kita. Karena yang membuat pintar itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya sekedar berikhtiar saja, berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Tapi hasilnya tentu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal menasihati saudara-saudara kita yang lain. Yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dalam berdakwah itu ada ujian ya, termasuk dihina orang ya, tentu hal itu akan terjadi biasanya seperti itu. Jangankan kita ya. Pasti terjadi. Jangankan diri kita yang penuh dengan dosa. Baginda Rasulullah sudah maksum saja ya. Baginda Rasulullah sudah maksum dan sudah sempurna dan sangat baik sekali akhlaknya, ketika berdakwah pun dihina orang ya, dicaci orang ya, dianggap penipu, dianggap tukang sihir dan lain sebagainya. Maka saya ketika dianggap tukang sulap, wow, no problem, alhamdulillah. Dianggap penipu tidak masalah. Yang terpenting bukan kita yang menipu orang. Ketika kita dicaci orang, dihina orang, gak masalah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Setidaknya bukan kita yang menghina orang. Dengan kita dicaci orang ya, itu ada hikmahnya yang luar biasa. Kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga Allah itu berkehendak kita itu biar tidak sampai menghina orang, kayak gitu loh. Jadi kita itu diberikan sesuatu, ada hikmahnya di situ. Kalau kita nggak bisa mengambil hikmahnya, hikmah itu kebaikannya. Jadi bukan ilmu hikmah itu bukan bacok-bacokan yo, bukan ilmu perang-perangan yo, salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah belajar ilmu hikmah itu biar jaduk, biar sakti, enggak begitu. Ilmu hikmah itu ilmu tentang kebijaksanaan, atau kalau di dalam bahasa Jawanya itu ilmu kesadaran. Sadar, menyadari dan menyandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa madep, mantep, antep, netep, baru akhirnya bisa dianggap. Jadi memang ketika kita berdakwah atau dalam keluarga saja, kita pengen keluarga kita baik, istri kita baik, anak kita baik, maka yang paling penting adalah perbaiki dulu diri kita. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini, Gus, iki Din, pripun iki? Anakku mondok iki kok nggak iso mantep ngono. Anakku iki kok gak betah ning pondok iki piye Kang ngono. Tanya ke saya gitu. Saya bilang gini, sekarang kamu pengen anakmu itu senang dengan ilmu, ya toh? Lah kamu sendiri senang nggak sama ilmu? Kalau kamu sendiri nggak senang dengan ilmu, ya jangan ngarep-ngarep anakmu senang dengan ilmu. Sekarang gini aja wes, sampean setiap habis sholat
pegang Al-Quran ya, baca Al-Quran, nanti lihat perubahan dengan anaknya. Ya alhamdulillah dengan cara yang seperti ini anaknya banyak yang betah, karena kebanyakan orang itu menginginkan tanpa melakukan. Jadi hanya ngomong tapi gak ngelakoni, wes percuma. Jadi kayak omongan itu ngambang itu loh, gak ada bobotnya. Dan bahkan ketika kamu pengen anakmu itu berbakti ke kamu, tergantung bagaimana kamu ke orang tua kamu. Kalau kamu ke orang tua kamu baik ya, saya yakin dan aku yakin nanti anakmu pun juga akan baik ke kamu. Walaupun kamu ngomong sampai dumble, kecapen, mimiren, kamu pengen ngomong ke anakmu, nak kamu itu harus berbakti kepada ibu bapakmu, tapi dia sendiri, bapak sama ibunya kok nggak berbakti sama mbahnya, ya mbah anaknya itu nggak berbakti sama orang tuanya, saya anggap itu nggak akan ada faedahnya. Karena omongannya cuma ngambang tok. Jadi itu penting untuk menjaga hati kita nih loh Pak. Kan kadang-kadang awake dhewe iku nasihati wong ben mau wong apik ya. Tapi gak gelem ngapi awake dhewe kleru. Bahkan terkadang kita itu terlalu sering ngomongin orang sampai kita itu nggak tahu kejelekan kita. Ini problem. Makanya kemarin waktu saya viral di media sosial, terus tiba-tiba Amit ini saya nyebutin nama orang ya, Gus Miftah sering ngomongin saya. Gus Samsudin ini ngobatin orang yang kena kanker payudara ya, katanya karena marah ya. Terus bagaimana seseorang yang masih muda belum punya suami terus sakitnya bagaimana loh? Kalau saya boleh jawab ya, kalau kita diambilkan dari kitab Mambaul Hikmah atau yang lainnya, marah itu apa ya harus sama suami gitu loh. Loh ini kan cuman karena cari aman ya, cuman karena apa ya nanggepin yang viral-viral tok sampai nyalahin kitab, ini kan keliru. Ya bisa marah dengan dirinya sendiri, bisa marah dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Bukan cuman waktu itu kan saya bilang orang ini terkena kanker payudara dan orang itu sembuh loh, karena sering memendam kejengkelan ya. Kebetulan dia punya suami, nah, suaminya iki gak genah gitu loh, sehingga sering marah sama suaminya ya, mangkel, nggak ridho dengan semua kekurangan yang ada di suaminya ya, kerjanya kurang mempeng, kurang dapat duit, akhirnya menyimpan marah di dalam hatinya ya, dari pikirannya, psikisnya, dari marah tadi, psikisnya tadi menyebabkan gangguan non medisnya, terus medisnya. Ya pengobatannya pun juga dengan seperti itu. Lagi, Samsudin ngomong mau kena kanker payudara karena gara-gara sering marah sama suaminya. Lah terus nggak ada suami piye? Jadi Gus Miftah ngono. Lah marah emang sama suaminya tok. Marah kan bisa dengan yang lainnya juga.